Saudara-saudara semua, selamat pagi. Pagi ini kita membahas Hakim-Hakim pasal ke-6, yaitu satu cerita yang baru. Pagi ini yang khotbah adalah Pastor Hokit SK. Dan itu adalah sebenarnya suatu cerita yang bukan yang sangat sedikit ya. Sebenarnya cerita ini adalah sangat bercerai-berai ya di dunia. Maka di dalam hakim-hakim semua dikumpulkan. Maka kita merasa setiap cerita ini sudah ada satu hal yang sangat istimewa. Jadi di sisi itu juga kita melihat itu berjalan sampai seluruh cerita. Dan kita tuh kalau dalam cerita dari Cina itu kita suatu si Masike. Dan itu satu bagian itu namanya itu bagian itu atau satu peperangan, yaitu peperangan suatu kesatria. Dia termasuk dalam semuanya. Tapi dalam satu kelompok ini juga di dalam dikumpulkan di dalam cerita ini. Jadi kalau juga Sima ini juga bukan cerita ini bukan suatu hal ya suatu satria. Itu satu dinasti yang juga suatu raja. Jadi suatu sejarah. Kita membaca hakim-hakim kemungkinan dalam keadaan ini juga sama, yaitu semua ini ditinggalkan oleh orang Yahudi yang ditulis oleh Samuel. Samuel bukan hanya menulis kitab hakim-hakim, juga menulis Yosua dan juga hakim-hakim juga sama Samuel. Semua juga Samuel yang menulis dan juga semua yang diceritakannya. Tidak hanya satria dan juga raja, dan semua itu ada semua yang menulis. Itu semua kamu tidak ada di dalam tertulis ya. Kalau saya adalah yang menulis hakim-hakim. Dan kita tahu sejarah ini ada dua keturunan. Seperti Yosua membimbing bangsa Israel keluar dari menyeberangi sungai Yordan. Dan juga suatu perjanjian ke-12 batu di sana. Di ke-12 batu ini sampai sekarang masih di sana. Jadi di sini ada dua, ada yang sejajar, yaitu dari zamannya Yosua melakukan perjanjian dan juga yang memberi ceritakan sejarah ini, dan yang cerita sejarah ini memberitahukan batu ini masih di sini. Jadi kita memberitakan itu cerita sejarah dan yang juga yang menceritakan sejarah. Jadi semua memberitakan bagaimana semua itu keluar. Seperti ayat 24. Dia mendirikan dan menamai tempat itu keselamatan, sebab itu sampai sekarang sampai di Ofra, kota orang seberang itu. Jadi yang menceritakan cerita itu memberitakan tuh dari zaman
off lah ya. Jadi dikatakan mezbah itu sampai sekarang masih ada. Mezbah itu masih ada. Yang membaca itu paling suka itu sampai sekarang itu yaitu sampai kapan? Ya, sampai sekarang itu dalam sejarah Israel itu dalam ini pernah ada. Sampai sekarang kemungkinan bukan satu orang yang memberitakan sejarah ini. Mungkin orang yang menceritakan sejarah ini yang lebih lama lagi. Kita harus sangat susah untuk membicarakan kapan. Ya, perumpama sekarang tahun 2021 bulan 1. Nama kita menceritakan sejarah ini. Jadi kita berkata tuh sejarah ini akan masih sampai sekarang juga masih berbicara dengan kita. Dan kata-kata ini kalau dicatat, jadi beberapa tahun kemudian jika ada orang membaca sama ini dan berkata, orang itu siapa dan kapan membacanya, berkata. Jadi kita membaca sejarah dan juga satu tentang teorinya. Kemungkinan ada beberapa generasi yang berbeda, yaitu pertama tahun sejarah itu, yang kedua yang menceritakan sejarah itu, yang kedua, yang ketiga dan empat itu kemungkinan sama dalam tahun itu atau juga tidak sama. Yang tahun ketiga itu bagaimana sejarah itu ditulis. Yang menciptakan, yang membaca itu ada satu kesamaan. Jika kita membaca sampai sejarah ini, yang berbicara sampai sekarang, jadi kita tahu kalau sekarang kita ada di dalam zaman ini. Jadi kemungkinan beberapa tahun kemudian ada orang juga sama membaca dengan ini. Jadi dalam tahun ini juga mungkin tidak akan sama lagi. Sejarah ini juga sama, ada beberapa sejarahnya. Jadi di sini kita melihat tuh Gideon membongkar berhala. Di zaman yang berbeda. Dan kita tahu di dalam sejarah dalam Raja Israel, dan kita juga tahu dua raja ini menyembara, satu lagi Hizkia. Hizkia yang melunturkan berhala itu bukan sangatlah yang sangat hebat. Dan sesudah Hizkia itu yang membongkar berhala itu ada sangatlah yang paling besar. Ini membawa tuh bangsa Yehuda kebangkitan. Dari situ kita tahu sampai di Hizkia ini sampai sekarang ini. Hizkia adalah satu awal yang baru. Ada sosok Yosia adalah awal yang dari generasi yang baru. Yang menulis sejarah ini orang itu sebenarnya yang baru tahu. Mungkin juga bukan karena satu yang menulis sejarah ini. Ya mungkin juga karena kita dalam serata itu dalam peperangan, yaitu cerita ini bangsa Israel mengikuti Tuhan atau tetap menyembah berhala. Jadi tahun ini ditulis keluar. Jadi kita sampai Hizkia itu kita sangat perasaan.
Ya sampai Yosia itu ada satu lagi perasaannya lagi. Kita mesti membongkar semua bahal dari orang Kanaan dan kita kembali dalam sejarah kepercayaan pada Tuhan. Jadi cerita ini memberi kekuatan gitu untuk melakukan sesuatu. Saya tidak tahu waktu kalian SD itu ada pernah membaca sejarah ini Xin Chung San, itu sejarah Cina ya. Itu suatu cerita sejarah itu membicarakan apa? Dia tuh membongkar tangan suatu itu berhara ya. Dia itu satu dusun Chunhang. Dan sama temannya, teman baik itu Lu Hao Tong namanya ya. Dan mereka berdua melakukan ini. Mereka pertama kali melihat tuh ayam gemuk mempersembah pada berhara ini. Jadi minyak ayam ini dikasih ke patung berhara itu dia bisa makan, tapi karena berhara juga tidak, patung tidak bisa memakannya. Dan dia melihat tuh mukanya berhara itu digigit tikus karena mukanya ada minyak ayam ya, maka lebih lagi. Lalu maka lebih berani lagi, langsung dicopot tangan kanannya. Orang yang sangat penuh keberanian. Akhirnya dia diusir dari dusun itu. Waktu kita masih kecil membaca sejarah Xin Chung San ini, apa yang kamu simpan kenangannya? Jadi kita merasa tuh perlu menjadi sejarah. Waktu itu Xin Chung San umur berapa tahunnya? Waktu suatu pantusan itu seperti di Hawaii, di situ sekolah. Apakah di sana dia sudah mengenal agama Kristen? Dan akhirnya dia juga berhasil dalam peperangan. Sebenarnya suku ini adalah suku yang Choi Han, artinya tuh tempat yang menanam sayur ya. Dahnya karena dia berhasil dalam demonstrasi ya, jadi diganti namanya. Jadi satu penatua yaitu di dalam dusun kamu itu patung berhara yang paling besar itu kamu dibongkar bagaimana ya. Dan kita juga bisa lihat tuh dalam sejarah cerita ini bagaimana. Jadi kita pertama melihat tuh firman ini. Suatu kesatria yang besar tuh Tuhan bersamamu. Dua bagian itu sangat mesti juga. Kenapa menjadi kesatria yang besar? Mesti Tuhan bersama dengannya. Sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Karena mereka pergi menyembah berhala dan tidak memuji Tuhan. Jadi kebersamaan Tuhan itu di dalam bangsa Israel itu tidak ada. Dan Tuhan sekarang tuh membangkitkan satu kesatria pemimpin. Jadi namanya suatu kesatrian yang hebat. Waktu itu dia di mana? Jadi dalam pandangan kita sekarang ini dia adalah satu gang kecil untuk mengelola padi ya. Karena takut sama orang Midian.
Itu tempat yang tidak orang kena atau orang lihat. Tapi bagi Tuhan tidak masalah. Dan Tuhan tuh membimbingnya. Itu kesatria yang besar, Tuhan bersamamu. Kalau seandainya Tuhan bersama kita tuh kita akan sampai merah dengan begini. Tapi semua ini Tuhan tahu. Dan kamu pernah berkata tuh dulu berapa besar Tuhanku menyertai kami. Tuhan menjadi kami, mengapakah ia menimpakan kami, di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang ciptakan kepada nenek moyang kami ketika mereka. Dan siapakah yang membuang siapa? Dan sampai tersesat, sampai bangsa Israel tidak tahu tuh mencari Tuhan. Dari sekarang Tuhan datang mencari Gideon. Dia kapan pernah meninggalkan rakyatnya, tapi rakyatnya meninggalkan Tuhan. Selain kata-kata ini, ayat ke-15, Gideon berkata begini, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku ada yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Semua itu sangat kecil. Jadi pandangannya itu sangatlah kecil. Sebenarnya suku Manasye adalah suku yang paling besar. Itu sungai timur dan barat itu ada suku Manasye. Di dalam suku Manasye itu keluarganya ada yang paling miskin. Di dalam keluarga yang paling miskin, dia yang paling kecil. Apakah dia menertawakan sendiri atau juga pandangannya kepada dirinya yang paling kecil? Dan di saat Tuhan menyuruh membagikan membuat mezbah, dan dia mencari 10 hambanya bersama dengan membangun. Sebenarnya orang ini keluarganya sangat kaya, bukannya miskin seperti ini. Karena di dalam tekanan orang Midian, setiap pandangan orang Israel itu maka tuh kecil. Jadi kita seperti itu dalam kecil. Sudah lewat berapa bagiannya. Bagi kita kembali lagi bagian yang dia orang Malaysia. Ayat 1 sampai 6 yaitu berkata bagaimana orang Israel melatu kejahatan, mereka ditekan dan mereka memohon kepada Tuhan. Jadi ini boleh katakan orang yang menulis hakim-hakim yang ditandakan, yaitu sampai waktu orang Israel Tuhan membimbing mereka masuk ke tanah perjanjian. Tapi mereka itu kehilangan hati yang berterima kasih. Mereka tidak memuji Tuhan. Mereka memuji Allah baru, Allah orang asing. Maka Tuhan membiarkan bangsa asing bangkit menekan bangsa Israel. Sampai mereka cukup sakit dan sangat sulit, maka mereka memohon kepada Tuhan. Maka ayat ke-7, ayat 6 dan ke-7.
Dan berkata dengan begini mereka memanggil pada Tuhan. Waktu itu tekanan mereka itu bagaimana? Mereka di tangan Median tuh ditekan selama 7 tahun. Dan mereka tuh membuat tempat-tempat perlindungan di gunung-gunung, pegunungan, gua-gua ya. Waktu itu sangatlah sulit. Mereka di pegunungan, di gua-gua ya, membuat kubu dan perlindungan tempat tinggal. Mereka tuh hanya berharap begini, satu kebaikan pun tidak ada, keuntungan pun tidak ada. Itu seperti itu suatu tempat yang sulit. Dan juga mereka tetap untuk menabur. Jika ada penuaian dan orang asing sudah datang lagi merebut makanan mereka ya. Untuk merebut tanah Israel itu sangatlah baik. Sebelum menuai ya, mereka biarkan apapun mereka kerjakan. Sampai udah mau gajian mereka datang ngambil uang dan merebut semua hasil panen mereka ya, hasil bumi mereka. Jadi tidak usah kerja bisa makan. Yaitu orang Midian ini bagaimana menekan bangsa Israel. Seperti datang itu seperti belalang, ayat kelima, dan mereka memusnahkan seluruhnya. Mereka ada suatu kehidupan bertahan, bagaimana kesulitan. Dan juga memulai lagi menanam ya, menuai sampai ada menuai. Orang mesti hidup dan mesti makan. Bagi mereka tuh sangat kesulitan tuh mereka memohon kepada Tuhan. Ayat ke-6 dan ke-7 sama. Karena orang Midian itu maka mereka berseru kepada Tuhan. Jadi tambah 6 itu sangat merarat oleh perbuatan orang Midian, maka berseru kepada Tuhan. Maka memuja Tuhan orang asing maka akan sangat merarat. Jadi kesulitan mereka akan bertambah. Mereka berseru pada Tuhan, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepadanya dan marah kepada mereka. Ya seperti ayat kedua tuh satu program marah bangsa Israel. Kita lihat ayat 20. Bisa kepadamu karena Tuhan Allahmu jangan tidak mendengarkan firman Tuhan. Itu bangsa Israel di dalam keadaan hakim-hakim. Jadi sekarang kita juga sangat nyata sampai memohon kepada Tuhan, tapi tidak mendengarkan firman Tuhan. Kamu jangan merasa dua itu tidak klop, tapi mereka tuh bisa digabungkan bersama. Ya tidak mendengar dan juga memohon. Itu pemusnahan dari Israel itu. Tapi satu raja yang memohon kepada Tuhan tapi tidak mendengarkan Tuhan. Sampai Nabi Yeremia juga sangat marah kepadanya. Kamu tidak mendengar tapi kenapa kamu bertanya?
Kamu memohon saya kasih tahu kamu, tapi kamu tidak mendengar. Ini ada karakter manusia. Itu kita yang paling lemah. Tidak mendengar ke Tuhan, tapi mau memohon kepada Tuhan. Dan memohon Tuhan, Roh Kudus membantu kita. Supaya kita di kehidupan kita itu bisa lurus. Bisa kita memohon kepada Tuhan, kita mesti mendengarkan Tuhan. Ini ayat 1 sampai 10. Yaitu dalam sejarahnya hakim-hakim atau yang teruram. Jadi hampir sama juga seperti hakim-hakim juga sama. Tapi hari ini firman kita ada sangat istimewa. Kita melihat Gideon bagaimana dibangkitkan dan Tuhan membimbingnya. Kita melihat Tuhan serangka-serangka bagaimana Gideon sampai ke dalam menjadi hakim. Kita 3 sampai 24 ya. 13 sampai 24 ya. Bagaimana Tuhan tuh membimbing Gideon. Dan kita lihat bagaimana. Ayat 11 itu satu cerita ini ya, awal dari pemuraaannya. Malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tabanting di Ofra kepunyaan Yoas orang Abishir. Itu sedang Abishir ya. Yaitu Yoas adalah orang yang menyembah berhala. Mungkin dia di dalam satu masyarakat itu ada pengaruhnya. Karena pohon itu dalam kepunyaan Yoas ya dibawa. Yaitu kita tuh lihat tuh Deborah tuh di dalam bawah penghakiman. Yaitu pohon ini menjadi satu dalam masyarakat itu kekuatan dan juga keadaan kekuasaannya. Dan siapa yang duduk di bawah pohon ini yaitu malaikat Tuhan. Kemungkinan di situ ada bangku, maka dia duduk di sana. Jadi melihat Gideon. Waktu itu Gideon tuh menggiring gandum yang kemungkinan di dalam gunung ya, membuat semacam goa ya untuk menjaga serangan dari orang Midian. Ya, 11 tuh malaikat Tuhan menampakkan diri pada Gideon. Itu kita pahlawan yang gagah berani. Dan itu dalam pandangan itu sangatlah kecil ya. Yaitu panggilan itu Tuhan kepadanya untuk membesarkannya. Jadi menamainya pahlawan yang gagah berani. Ya kemungkinan itu Gideon dia mungkin akan gagal kepala ya. Dan mungkin kamu salah ya, siapa yang pahlawan yang gagah berani. Di saat Tuhan datang mencari kamu, bukan juga hanya bukannya memanggilmu dan juga memanggil keadaanmu dan kehidupanmu, dan semua gambar ada di depanmu. Engkaulah pahlawan gagah perkasa yang akan menyelamatkan bangsa Israel. Aku akan membangkitkanmu. Wah, itu keadaan Gideon itu tidak lepas. Ya, kita justru mendengar simu berkata di dalam akhir zaman kita mesti membuat batra. Kita setiap lumpur harus bangkit
suatu sel yang untuk membangun satu Batra, mungkin sudah mendengar ya. Dan kita pikir untuk bagaimana membuat Batra, bagaimana kita mengabarkan izin membawa bimbing orang percaya kepada Tuhan. Kata-kata ini ada profetik. Untuk dalam keadaan dunia ini kita membutuhkan satu Batra. Kita setiap orang mesti bangkit untuk membuat Batra. Dan Pastor Joshua tuh memberikan ini khotbah dan juga renungan pagi, dan juga pernah membahas adalah kambing dan domba, dan juga diperlihatkan satu gambar. Atau satu dunia ini keadaannya menurun, dan setiap masa juga menurun ke bawah. Jadi ada yang pas ini bisa berjalan di depan. Jadi banyak orang itu jalanan yang tanjak itu akan merosot turun ke bawah. Gereja ada satu gereja. Jadi kita bisa akhirnya akan bangkit menjadi seorang penyelamat. Jadi kita lihat tuh sampai tidak ada jalan lagi. Yaitu gambar ini ada gambar satu nabi, pemberitaannya ya. Yaitu kita untuk mengganti nama untuk anggota saya. Juga namanya juga sama C ya, Sel. Yaitu semacam dalam buku Yakobus ya, dalam kitab Yakobus itu yaitu satu pembimbingan. Kita mesti ada satu kepercayaan ini, kita mesti menerima satu nama yang baru. Di saat dunia ini menurun ini, bagaimana kita percaya, dengan kepercayaan itu jalan lebih ke depan lagi, lebih ke atas. Kita tidak peduli bagaimana jati diri kita atau kelahiran kita. Jadi Gideon, kita melihat Gideon adalah suku dari Manasseh. Dan kita juga dari Manasseh, Deborah dari suku apa? Adalah dari suku Efraim. Dan Oter ada dari suku apa? Otel. Oter adalah dari suku Yehuda. Eva yang sebelah kanan itu, atau dari suku Benyamin. Jadi kita membaca terus. Jadi dalam hakikat itu mencatat setiap ksatria. Jadi dari suku Yehuda mulai dihitung seperti peta ini. Mereka itu dia Torah, dia itu jadi Benyamin ya. Dan loncat sampai ke Samgar ya. Atau ada mungkin dari suku Naftali sampai di bola. Ada dari suku Efraim. Dan kita sampai di Gideon. Di tempatnya adalah Manasseh. Dan juga masih banyak juga hakim-hakim yang akan keluar dari sini. Jadi hampir sama 12 suku Tuhan bangkitkan sampai seluruh
mendapatkan satu kerajaan, kita tuh melihat tuh satu pas. Jadi kita melihat tuh Deborah tuh dalam peperangan itu bukan hanya Efraim doang, tapi juga memanggil banyak suku itu bersama lagi menjadi pahlawan Tuhan. Dan Gideon juga sama, juga mengundang suku-suku yang lain untuk bisa mendengarkan sangkara radio. Setiap suku itu bangkit dan ini ada peperangan dari Tuhan. Dan kita tuh menyuruh orang-orang memberitahukan perang itu sangat terlambat. Dan setiap tempat yang ada orang bertiup sangkakara, ada orang menjawab, akan menjadi satu kelompok yang besar. Dan kita tahu Tuhan di dalam hati itu bekerja. Bukan hanya di hatinya hakim melakukan pekerjaan. Di satu suku-suku itu dalam suatu kelompok yang besar ya, dan mereka tuh tahu tuh Tuhan bersama dengan mereka. Dan saya akan cepat langsung ke ayat 35 dan kita lihat tuh ayat 34. Dan tuh Roh Tuhan ada turun di dalam Gideon dan Loh orang Abijah dikerahkan untuk mengikutinya, juga dikirimnya pesan kepada seluruh suku Manase dan orang-orang lain pun diserahkan untuk mengikuti dia. Dikirimnya pesan kepada suku Asher, Zebulun dan Naftali. Orang-orang ini pun maju untuk bergabung diri dengan mereka. Ya kita tuh melihat tuh ceritanya Gideon tuh mereka, dia tuh terus meminta tanda dari Tuhan. Itu tanda yang sangat penting. Di saat ditiup sangkakara, setiap suku, setiap bangsa itu mengikutinya. Tuhan bukan tidak hanya itu menggerakkan Gideon, tapi juga sangat suku-suku yang lain. Dan mereka tuh sangat cepat dalam prajurit, mereka tuh cepat untuk berperang. Jadi saya tuh menceritakan kayak faedahnya banyak dan firman sedikit. Dan kita kembali ke bagian tema kedua. Dan di saat mereka Tuhan tuh menampakkan diri pada Gideon dan memberikan satu tanda. Dan sebelum ini tuh ayat 16 berfirmanlah Tuhan kepadanya, akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul orang Midian sampai habis. Itu bagaimana maksudnya itu sampai habis? Kita tahu tuh orang Midian tuh menunggangi onta datang untuk menyerang orang Israel, dan Tuhan berkata untuk memukul orang Midian sampai habis, seperti memukul satu orang. Jadi itu sangat diberikan kekuatan sangat besar ya, sampai tidak terkira ya. Jadi seperti memukul satu orang. Itu adalah peperangan dari Tuhan, bukan peperangan Gideon. Tuhan pasti ada punya kekuatan ini membantu Gideon. Ayat 17, Gideon membuat satu tanda. Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di mataku, engkau sendiri yang berfirman kepadaku. Dan kita tahu Gideon itu tidak mengenal Tuhan karena ayahnya tuh menyembah Baal ya. Karena dari bapaknya tuh nggak tahu berapa keturunan tuh sudah menyembah berharap, dan mereka tuh mendengar Tuhan itu bagaimana membimbing mereka keluar dari Mesir.
Tapi karena ini mereka tidak percaya, ya, dan dia juga tidak menyangka kalau Tuhan akan datang menjenguk padanya. Maka dia meminta suatu tanda. Maka dia memberi satu persembahan. Maka mereka ini memakai tongkatnya untuk menggetuk itu roti dan makanan itu, maka ada terjual api. Waktu itu hati Gideon sangat takut. Maka malaikat Tuhan mengulurkan tongkatnya yang ada di tangannya dan ujungnya disinggung, dan daging roti itu pun akan timbul api. Nah, maka dia takut. Kemudian hilang malaikat Tuhan itu. Maka Gideon bawa malaikat itu berkata, "Celakalah aku." Gideon akan merasakan mati. Tapi malaikat Tuhan itu berkata padanya dan menghibur hatinya. Tapi firman-Nya padanya, "Selamatlah engkau, janganlah takut, engkau tidak akan mati." Bukan hanya mendirikan mezbah itu, tapi Tuhan menyuruhkan membangun ke satu mezbah lagi, yaitu mezbah itu atau nama Tuhan itu sampai sekarang itu di Ofra itu didirikan mezbah, yaitu namanya Tuhan itu keselamatan. Jadi mezbah itu sekarang sampai sekarang ada di Ofra, ya, sampai sekarang, yaitu dalam menceritakan cerita ini. Maka kita sekarang berbagi tema yang ketiga. Karena di sini membongkar berhala itu mendapat satu kesulitan. Maka di sini Gideon mendapatkan satu nama. Karena dia tidak berani membongkar mezbah ayahnya dengan siang hari, maka dia membawa 10 orang hambanya. Dia itu sangatlah tegang dan sangat mesti hati-hati melakukannya. Dan habis keesokan pagi-pagi orang akan bertanya, "Tapi siapa yang telah merobohkan mezbah Baal?" Dan juga telah ditebanginya tiang berhala di dekatnya itu. Dan ini adalah ada satu kambing dipersembahkan di sana. Dan orang yang tahu itu adalah si Gideon, anaknya Yoyad. Gideon bin Yoas. Dan ada yang berkata tuh, "Serahkanlah anakmu keluar." Dan karena kelakuan Gideon ini, maka sampai ayahnya juga sangat dalam keadaan kesulitannya. Dan mesti ada satu keberanian, atau satu keberanian sampai melibatkan ayahnya, sampai juga membuat suatu ayahnya membatasi keputusannya karena ingin membela anaknya. Apakah akan menyerahkan anaknya keluar? Dan kita melihat tuh ayahnya ada ayah yang cerdas, ya. Kenapa kita mesti membela Baal? Kalau memang dia Tuhan, biar Baal itu yang berkata sendiri, berjuang sendiri, ya. Kenapa kita mesti membantu Baal untuk perangan? Dan biarlah Baal itu yang berperang untuk orang yang telah merobohkan Baalnya. Maka di sana itu dinamanya Yerubbaal. Ya, Gideon dinama kepada nama Yerubbaal. Yaitu artinya tuh telah merubuhkan mezbah Baal. Jadi biar mereka yang berperang pada Baal, dan biar Baal sendiri yang berbicara. Dan kita melihat tuh Tuhan lebih membagikan Gideon.
bukan hanya menampakkan diri kepadanya, di saat dia memberikan satu persembahan di dalam mezbah Tuhan, Tuhan tuh menerima persembahannya. Maka di sini kita melihat itu ada hubungan sehari yang sangat benar. Dan Tuhan berkata untuk merubuhkan bahagia keluarganya. Inilah sangat sulit ya, karena kemungkinan akan kena orang tuanya atau pamannya akan berperang ya, ribut. Tapi kita melihat itu ada ayah yang sangat pintar mendukung anaknya. Saya ingat ada sincunnya waktu kejadian waktu masih muda di dalam kejadian ini. Pasti tidak ada orang mendukungnya. Melakukan ini ada sangatlah sendiri. Akhirnya dusun ini akhirnya juga sangat kagum dengan si Chunsan. Dan karena dia tuh berhasil tuh membalikan keadaannya. Sebenarnya bukan hanya di pandangan mata kita, tapi dengan sejarah untuk menyatakannya. Orang yang membuka dan mereka tuh membantu Cina menghancurkan kepercayaannya. Ya seperti Gideon juga. Saya sebenarnya orang juga sama orang Chongsan juga mungkin dikatakan dia sangat mungkin sangat kagum ya. Dan kita melihat Tuhan tuh membimbing Gideon. Dan akhirnya Gideon menang dan akhirnya bangkit menang dari Baal. Peperangan dengan orang Midian itu sangat lebih besar lagi. Walaupun orang asing itu menekannya. Sebenarnya dalam peperangan ini adalah bangsa asing yang di belakang kekuatan berhala ini. Jadi waktu itu bangsa Israel itu dalam ketidaktahuan dari berhala ini. Di saat Gideon membongkar berhala ini, jadi di sini dengan peperangan dengan orang Midian itu menjadi satu fondasi yang bagus. Kita lihat tuh ayat 33. Seluruh orang Midian dan orang ada dalam peperangan. Ayat 33, seluruh orang Midian dan orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur telah berkumpul bersama-sama. Mereka telah menyeberang dan berkemah di lembah Yigleel. Di sini mereka tuh membongkar berhala yang musnahkan. Jadi pasukan dari bangsa asing itu datang. Mungkin mereka tuh akan jatuh dua hubungan ini. Lihat Gideon, kamu membuat kita sampai gini. Kenapa kau membongkar berhala kami? Dia semua pasukan datang. Kita mesti melakukan satu pekerjaan kita mesti bertanggung jawab atas pekerjaan kita. Jadi kita sebenarnya tidak usah takut untuk memasuki dalam peperangan dalam rohani ini, menghadapi Tuhan, menghadapi musuh. Kita mendapatkan satu kemenangan. Jadi kita berkata, Tuhan ada di dalam Gideon. Dan Tuhan tuh juga berkumpul dalam segala suku untuk berkumpul. Dan bersama dengan Gideon untuk berperang. Dan semua ini turun ya seperti satu jubah sampai di dalam tubuhnya. Seperti Yesaya pasal 21 memakai jubah kebenaran. Ya situ Roh Tuhan ada di dalam tubuhnya.
yaitu memakai satu jubah yang baru. Roh sukacita diberikan padanya seperti mahkota, yang satu jubah yang kebenaran. Yaitu yang terakhir 36 sampai 40. Dan Gideon itu membuat satu tanda. Jadi cerita ini kita tidak bicara lagi. Dan saya percaya kalian juga sangat kenal. Gampang kita berkata, kalian datang untuk ketemu dengan guru. Dan bolehkah kita nanti akan memberikan PR ya, ya. Mungkin guru akan merekam kamu dan tidak akan mengurusi kamu. Kamu boleh terlambat memberi menyerahkan PR. Dan juga guru akan memahamimu. Tapi jika kamu tidak menanya pada guru kamu, kemungkinan tidak selamanya tidak bisa menyerahkan pekerjaan rumah kamu. Dan dia juga sama dengan begini. Jadi kita sepertinya kita bisa mesti belajar dengan Gideon. Memohon akan ada, tidak memohon tidak ada. Memohon lebih baik daripada tidak memohon. Tuhan sebenarnya tuh mengharapkan kita memohon. Kita tadi bosan mengatakan satu murid dengan guru, anak dengan orang tua juga sama. Anak kadang memohon pada kita tuh kita jarang untuk menolongnya. Mereka tidak memohon, kita tidak memberikannya. Apakah mereka tidak minta dan kita juga tidak memberikannya? Kadang kita memberikan karena nanyanya tidak baik dan nanyanya juga tidak sopan, bukan saatnya. Tapi kita lebih suka anak kita menanya kepada kita. Dan Tuhan juga sangat suka kita bertanya. Mari kita bersama memuji Tuhan kita. Haleluya. Bagi kita bagi kita bangsa berdiri. Di saat ini kita dengan kepercayaan itu kita berdeklarasi, Tuhan ada Tuhan yang satu-satunya. Namanya lebih tinggi dari seluruh bumi ini. Namanya tinggi daripada seluruh bumi. Haleluya.
Mari kita lebih banyak lagi berdeklarasi. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12. Maka Tuhan menampakkan diri kepadanya, firman-Nya kepadanya, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ayat 16, berfirman Tuhan kepadanya, tetapi aku akan menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kepala orang Midian itu sampai habis. Kita tahu sekali ini setiap saudara-saudari dalam gereja yang satu Tuhan bersamanya. Dan hari ini adalah sekolah Alkitab tuh awal dari hari pertama untuk sekolah, dan juga di dalam online kau bersama dengan setiap murid. Tuhan di dalam hati kami, dan hati kami apakah dari ada ketakutan dan pengalaman kita yang dulu ini, dan kita selalu berkata, Tuhan, keajaiban-Mu di mana? Apakah Engkau meninggalkan kami di dalam wabah penyakit ini? Dan mereka berkata, Engkau meninggalkan kami. Tuhan, Engkau ada seorang murid sekolah kita. Benarkah Engkau mengutus saya? Kita di hadapan Tuhan, kita berkata kepada Tuhan, tadi ada satu pertanyaan, ada satu masalah, dan kita berkata, Tuhan, kamu di mana? Tuhan, apakah kamu mengutus saya? Jika ada pertanyaan ini, dan kita membawa semua ini di hadapan Tuhan, dan kita berkata pada Tuhan, Tuhan, kami terima kasih padamu, terima kasih Engkau telah membimbing kami. Tuhan, Engkau bersama dengan kami. Tuhan, kami tahu dulu pengalaman kami sepertinya bangsa Israel juga, dan kami menghadapi satu tekanan, banyak kesakitan, banyak perampasan, banyak yang dirusak. Tapi kami tidak mengalami bagaimana Engkau membantu kami. Seperti Gideon, Engkau benar-benar di sini. Engkau benar adalah Tuhan yang besar itu. Dalam hati kita ada suatu prasangka, Tuhan, apakah Engkau meninggalkan kami? Tapi Tuhan, Engkau berkata Engkau mengutus, dan seperti berkata pada Gideon, Engkau mengutusmu. Engkau Tuhan angkat semua dari prasangka kepadamu. Dan Engkau merasa Engkau meninggalkan kami. Satu keajaiban-Mu di mana? Semua ini kami turun. Kami dalam kali ini kami percaya, kami berdeklarasi, Engkau mengutus setiap saudara-saudari gereja 611. Engkau mengutus kami, dan kami percaya. Saya dalam nama Tuhan Yesus berdeklarasi, Engkau mengutus setiap saudara-saudari 611. Dan setiap murid sekolah Alkitab sampai suatu tempat. Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan memuji-Mu. Dan Tuhan, hari ini Engkau berkata pada kami, dalam keluarga kita ada yang paling kecil, dan dalam ini Kristus kita juga masih yang kecil. Engkau pahlawan gagah berani. 2021 Engkau berkata, pahlawan yang gagah berani, Tuhan menyertai-Mu. Pahlawan yang gagah berani, Tuhan menyertai-Mu. Ayat 34. Loh, Tuhan menyertai Gideon dan juga
tiuplah sangkakala dan orang-orang iblis diserahkan untuk mengikutinya. Dan ini juga sama di semua saudara-saudari semua. Di saat ini masuk lebih dalam lagi masuk. Saya memohon saudara-saudara semua dan juga saudara-saudara orang itu mari kita bersama berdoa dengan bahasa roh. Dan Tuhan berkata kepada pahlawan gagah berani. Tuhan kebersamaan Tuhan lebih terbagi di dalam kehidupan kami. Tuhan kami membutuhkanmu lebih banyak lagi. Roh Kudus lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi mengurapi setiap kami. Tuhan kami berkata padamu kami bersedia seperti Gideon. Bangkit. Tuhan bangkit. Roh Kudus lebih banyak lagi. Tuhan mau lebih banyak lagi mengurapi setiap saudara-saudara kami. Tuhan karuniamu lebih banyak lagi mengurapi kami. Tuhan tahu karunia kami, setiap kami, semuanya itu berikan pada kehidupan kami. Tuhan 2021 lagi Rohmu lebih besar lagi urapi kami membutuhkanmu. Saya dalam nama Tuhan Yesus melepaskan satu karunia ini dalam setiap saudara-saudara kami memujimu. Dalam nama Tuhan itu dengan roh Tuhan itu diberikan pada Gideon juga Tuhan juga. Dalam masbah ini Gideon mendirikan semua itu sampai dikembalikan pada Gideon. Aku nama Tuhan Yesus berdeklarasi dunia ini kita diserahkan itu bagaimana setiap negara mengikuti Tuhan. Tuhan di dalam karunia-Mu di sini. Bukan kamu yang dalam kecil itu, kamu bukan keluarga kamu. Dan kadang berkata kita tidak berdaya. Roh Kudus menyerapi lebih banyak. Tuhan mengadakanmu kita bisa. Tuhan mengadakanmu kita bisa. Saya bisa. 2021. Dan setiap orang itu berada menang dan menang di dalam penglihatan kemenangan di hadapanmu, lebih kuat dan berani. Dan di dalam sebab ini dan yang berkata dengan kami tidak bisa tuh mesti meninggalkan kami. Aku nama Tuhan sebagai kasih setiap saudara-saudara yang di online bisa melewati satu berharap dalam keluarga dan bisa melewati semua merasa rendah diri dari tekanan ini, semua kesulitan ini juga Tuhan kami setiap orang dia bisa melewati tahun 2021. Kami deklarasi kita bisa bangkit dan lebih lagi dari bangkit. Haleluya, amin.
Tuhan Engkaulah suci. Kau bangkitkan kami setiap orang. Kau bangkitkan kami setiap orang. Kamu bangkitkan kami setiap orang. Kami memuji-Mu. Allah Bapa, kebangkitan datang. Ini ada keinginan hatimu. Engkau di dalam bumi ini bekerja, di dalam berharap kamu bekerja. Aku dalam Tuhan Yesus memberkati setiap satu-satu. Engkau bangkit, berterang, menjadi panglima gagah perkasa. Tuhan bersamamu. Tuhan damai bersama kehidupanmu. Dalam Tuhan Yesus berkati setiap saudara-saudara semua. Roh Tuhan Allah ada dalam dirimu, karena Tuhan akan mengurapimu, akan memberitakan satu firman kepada orang yang rendah hati. Di dalam firman ini, dalam setiap orang itu satu pernyataan ini, orang yang merendah diri dan dibangkitkan hatinya. Dalam nama Tuhan itu berkatimu, Roh Tuhan Allah ada dalam dirimu. Anda mengumpulkan setiap orang dan mengumpulkan keluargamu, mengumpulkan temanmu, mengumpulkan seorang yang kamu kenal. Berkati kamu tahun 2021 menjadi orang yang memberitakan firman, menjadi panglima Tuhan yang gagah perkasa, engkau bangkit sukacita lebih besar berkati kalian. Amin. Ya, renungan pagi kita sampai di sini. Kita berkati setiap saudara-saudara di online.